semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Baik kawan, kita mendoakan yang pada hari ini kita berdoa pada Tuhan. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Nanti akan Bapak sampel, Bapak akan ambil sebagian. Yang nggak masuk hari ini siapa? Rehan Pak. Rehan. Rehan kenapa? Sakit. Sakit. Gara-gara begitu sulit ya. Oke. Aden mana Aden? Hadir Pak. Aden ada. Mimi? Kisdayanti? Hadir Pak. Gloria Sopna? Oke. Alimin? Hadir Pak. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sebelumnya, Bapak silakan terlebih dahulu. Oke. Materi minggu sebelumnya belajar tentang apa? Mobilitas sosial Pak. Mobilitas sosial. Tentang pengertian mobilitas sosial ya? Ya Pak. Sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Indikator pencapaiannya nanti kalian baca sendiri karena Bapak sudah bagikan di grup WA ya tadi malam ya. Tujuannya saja Bapak sebutkan. Tujuannya adalah menyebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial sesuai bahan ajar yang diberikan. Minimal satu bentuk mobilitas sosial vertikal dan satu bentuk mobilitas horizontal. Yang kedua, keterampilan melaksanakan diskusi dan presentasi tentang bentuk mobilitas sosial dan melalui presentasi di depan kelas. Nanti ada presentasi di depan kelas. Memanfaatkan template slide di Canva. Nanti ada tugas membuat slide di Canva. Oke, kita lanjut. Keren ya? Oke, ini gambar apa? Komedi putar. Hadir Pak. Ada yang pernah naik ini nggak? Pernah. Nah, di pasar malam ada yang namanya apa? Biang lala. Biang lala. Oh. Biang lala. Kenapa Bapak gambarkan ini? Karena ini seperti kehidupan manusia. Kadang ini ada yang di atas, ada yang di Bawah. ada yang nggak ada di mana-mana. Dia di luar nunggu antrian. Kenapa nunggu antrian? Kadang hidup manusia gitu. Kadang ada yang di atas, ada yang kaya, kadang ada yang menjadi miskin. Bisa jadi kita miskin sekarang atau status sosial. Kemarin pengertian mobilitas sosial artinya adalah perpindahan status sosial ya. Nah, jadi bisa jadi hari ini kita kaya, besok kita miskin. Bisa jadi kita miskin, besoknya kita bisa kaya. Atau bisa jadi besok hari ini kita miskin, lama-lama tetap miskin. Jadi seperti itu. Kadang kenapa ada yang di luar kata Bapak? Kadang kita yang ngerasain kita ada yang kaya, kadang kita miskin. Kadang orang lain yang lebih lain, yang suka duit ya, ada yang miskin. Itu pesan Bapak. Jadi gak usah selamanya kita sombong, jangan selamanya kita tinggi hati. Oke, lanjut ke materinya. Bapak, ini ringkas saja, pendek aja materinya. Ya, ini ada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Kenal deh. Kenal. Rambutnya mirip Aden ya. Apa terlalu masih ganteng saya pada Kalau ini kenal nih. Oh kenalin Pak, itu pengusaha susu katanya Pak. Iya. Oke, bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua. Mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk-bentuk mobilitas sosial vertikal. Artinya vertikal itu ke atas atau ke bawah, pokoknya lurus, tegak lurus. Yang kedua, mobilitas, ini salah tulis ya, mobilitas sosial horizontal. Horizontal itu ya tidur ya, tidur. Oke,
Bentuk-bentuk mobilitas vertikal, silakan sekalian dibuka bahan ajar ya, yang menggunakan HP. Mobilitas sosial horizontal, horizontal itu tidur. Jadi tadi malam Bapak sudah kirim ke WA kalian, WA grup, itu tentang bahan ajar atau materi yang akan Bapak sampaikan hari ini ya. Jadi silakan dibuka juga karena materinya kurang lebih seperti yang ada di papan tulis. Oke, kita pertama bentuk mobilitas sosial vertikal. Vertikal itu satu mobilitas sosial vertikal ke atas, artinya dia naik. Ada mobilitas vertikal ke bawah atau social seeking. Nah, berikut contoh mobilitas sosial biar gampang ya. Satu, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Dulunya ada seorang pemuda tampan yang kurang lebih mirip Jeremy Pauline. Awalnya dia seorang penjual susu kedelai semasa kuliahnya. Akhirnya stratanya naik, status sosialnya naik menjadi guru P3K atau guru ASN. Nah, ini mobilitas naik, artinya dia dari yang biasa-biasa saja atau kalangan pengusaha biasa akhirnya berubah menjadi seorang guru. Bantangan ini ya, soalnya jauh banget. Oke, yang kedua, mobilitas sosial vertikal ke bawah, artinya menurun. Siapa yang tadi fotonya siapa? Sampai Sambo. Aden Sambo sama Mimi Putri Chandrawati. Kok tersangka kok seneng. Oke. Pekerjaannya adalah Kadif Propam Polri, polisi dia jadinya. Kadif Propam itu yang menangkap polisinya. Jadi kalau polisi ada salah, dia nangkap. Bayangin gimana ternyata dia menjadi tersangka ataupun yang dia biasa nangkap polisi jahat, ternyata dia jadi penjahat. Nah, ini mobilitas sosial ke bawah. Sedangkan yang ini mobilitas sosial horizontal. Contoh perusahaannya, perusahaan sekolah kita ada perusahaannya. Atau yang paling mudah diingat, misal Bapak guru IPS. Ternyata Bapak dipindahkan ke SMP 1 Balikpapan menjadi guru matematika. Nah, itu artinya mobilitas sosial horizontal, tidak merubah kedudukan tapi berpindah status sosialnya. Jadi sama. Atau misal Gibran, orang tuanya Gibran adalah karyawan bagian HRD atau mengurusi karyawannya, dipindah ke bagian produksi. Tapi dia tetap jadi karyawan. Itu yang disebut mobilitas sosial horizontal. Nih. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Ciri utamanya tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosial. Contoh lagi mobilitas sosial yang menurun, kalau di artis siapa ya? Misalnya Rizky Bilar ya, habis dia jadi artis tiba-tiba tersandung kasus, akhirnya dia honornya menurun. Mobilitas horizontal antar wilayah geografis, gerakan sosial perpindahan individu kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Mobilitas sosial antar generasi, perpindahan status sosial dari generasi ke generasi lain. Penekanannya pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi yang lain. Oke, itu saja materinya. Sekarang Bapak ingin membagi kelompok. Dan sudah Bapak bagi kelompok ya di grup WA. Jadi kalian duduknya sudah sesuai kelompok kan ya? Sudah. Ya. Sekarang buka halaman 84 dan 85. Alibit. Oke, Bapak akan bagikan lembar diskusi, tolong dikerjakan.
nanti kalian berdiskusi mencari jawaban terkait materinya. Silakan buka halaman 84 dan 85. Itu ada 3 kasus. Yang pertama kasus apa? Bu Mustika ya? Ya. Kasus Bu Mustika. Yang kedua kasus Pak Jainuri. Sama yang kedua kasus Pak Gayus. Yang ketiga Pak Jainuri. Nah, silakan kalian berdiskusi. Baca kasusnya terlebih dahulu. Kemudian sudah Bapak bagikan lembar diskusinya, silakan diisi. Jadi boleh kalian buka cakaran dulu di kertas masing-masing atau menggunakan HP kalian untuk mencari informasinya. Sedangkan baca LKPD-nya lagi, baca media ajarnya lagi. Kalian berdiskusi, kalian tuangkan di dalam kertas tersebut. Jadi dikerjakan itu. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Yang kalian cari, satu, bagaimana agar individu yang telah mengalami kesuksesan tidak mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah. Jadi kalian cari dong, caranya gimana? Boleh cari di internet, boleh pendapat kalian. Boleh sebanyak mungkin terus dirangkum. Boleh dikerjakan sebanyak mungkin. Kalau nanti dirangkum mana-mana yang harus kalian masukkan. Tidak senang. Yang lain yang kelompok yang lain silakan membantu tugasnya untuk membuat template kampanye kalau bisa sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya, atau kebingungan.
setelah kalian mengerjakan laporannya dan dipindahkan ke template berupa slide Canva, nanti pada minggu depan pertemuan selanjutnya akan kalian presentasikan di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok presentasikan depan kelas. Silakan nanti dibuat semenarik mungkin Canva-nya. Nanti akan ditampilkan di depan kelas. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silakan ada yang mau merefleksikan atau menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa, materinya tentang apa, dan tugas-tugasnya tentang apa. Ada yang mau? Silakan yang mau bertanya, yang mau jawab. Alvin? Silakan, siapa yang mau jawab? Sudah? Ada? Pembelajaran ini tentang apa? Bisa? Tentang mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Apalagi pembelajarannya? Mobilitas vertikal dan horizontal. Nah, benar. Hari ini kita belajar tentang mobilitas vertikal dan horizontal. Kemudian kita minimal menyebutkan satu bentuk mobilitas vertikal dan satu bentuk mobilitas horizontal aja. Kisda, contohnya apa Kisda? Contoh petukang kayu yang belajar memiliki tekad yang tinggi untuk maju dan berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang pengusaha kayu ukir. Oke, benar. Itu contoh dari mobilitas apa tadi? Jadi nanti kelompok apa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 siap untuk maju minggu depan nanti. Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan dirapikan bukunya, dimasukkan dalam tas. Setelah ini untuk mata pelajaran selanjutnya ya. Setelah ini pelajaran apa? TK. Ya, selanjutnya pelajaran TK biasanya di lab. Jadi barang-barangnya silakan disimpan. Tugasnya disimpan di depan untuk dipresentasikan dalam bentuk Canva. Pelajaran. Setelah ini kalian belajar TK dan pindah ke lab TK. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setiap pelajaran nanti kita berdoa dan setelah pelajaran juga berdoa ya. Silakan ketua kelas mungkin berdoa. Mari kawan-kawan sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada hasil ini, mari kita berdoa menurut kawan dan pertemuan masing. Mulai ada mati dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.